karena ya waktunya kita itu terbatas teman-teman sekalian, kemudian ada beberapa hal yang barangkali nanti menarik untuk bisa didiskusikan karena, nantinya rekan-rekan sekalian harapannya juga bisa kesempatan atau apa yang nanti kita akan diskusikan di kesempatan siang hari ini. Dan, materinya teman-teman sekalian ada beberapa video yang akan kita tonton bareng dan supaya teman-teman bisa tetap sadar dalam mengikuti kelas siang ini ya, barangkali ada yang sambil rebahan, sambil tiduran gitu ya, sambil main sama temennya supaya tetap konsentrasi, memang disarankan untuk mencatat dan di dekatnya juga disarankan bisa menyediakan minuman atau snack kesukaannya masing-masing ya, supaya kalau sudah mulai, agak lowbat gitu teman-teman bisa bisa segera untuk, itu tadi, bisa segera untuk minum atau makan supaya teman-teman sekalian tidak kehilangan kesadaran. Karena kalau kehilangan kesadaran nanti repot, nek ketika sudah materinya lagi seru-serunya tiba-tiba ngantuk, pas sadar terus kelasnya wis bubar. Nah, itu barangkali mungkin ada yang pernah ngalamin. Baik, teman-teman, harapannya slide-nya muncul ya di, layarnya masing-masing. Bagi teman-teman yang mengalami kendala bisa ngirim chat, saya juga memantau, kolom chat teman-teman sekalian. Misalkan nanti mau ada hal yang lain, bisa Anda mengirimkan chat, misalkan, "Mas, slide-nya nggak kelihatan, suaranya nggak terdengar, atau gambarnya putus-putus," dan seterusnya. Nah, teman-teman bisa menyampaikan di kolom chat. Oke, tadi sudah diperkenalkan singkat oleh, Prof. Aris, rekan saya di Ayana juga. Ya, bahwa saya adalah salah satu strategic partner di Ayana Media Group. Ya, tadi nama PT-nya sudah disebutkan sama Prof. Aris. Di bagian ini saya sebenarnya banyak berkecimpung di dunia consulting, teman-teman sekalian. Dan, terkait dengan data analis ini adalah bagaimana nantinya saya coba untuk menganalisis data-data yang ada di, ya, yang terkait dengan pekerjaan kami dan kemudian memberikan rekomendasi dari data yang ada. Nah, lalu kegiatan saya sehari-hari ya erat kaitannya dengan dunia digital agency. Di sini sebenarnya kalau basic saya ada di ruangan, website development, teman-teman sekalian ada di topik website development. Dulu waktu saya sekolah S1 ya ambilnya minatnya juga, website development, kemudian waktu masuk S2 itu, ngambilnya minatnya ke data science. Nah, teman-teman sekalian, kita akan coba masuk ke materinya sesuai tadi yang sudah kita, lihat judulnya, yaitu mulai bisnis online itu adalah suatu hal yang mudah. Yang akan kita diskusikan di kesempatan siang hari ini ada 3 topik. Yang pertama adalah bagaimana rekan-rekan sekalian mudah untuk ditemukan pelanggan di internet. Nah, kok mudahnya nggak kelihatan, Mas, ya? Memang, memang ketika kita bicara ditemukan di internet itu relatif mudah sebenarnya. Tetapi persoalannya adalah bagaimana ketika kita sudah muncul kemudian bisa, unik. Nah, itu persoalan yang lain. Lalu kemudian yang kedua ini saya ada 5 tips yang akan coba saya bagikan ke teman-teman sekalian. Cara mulai bisnis online, nah versi kami ini seperti apa, nanti akan coba kami bagikan. Dan yang terakhir adalah program tindak lanjut yang nantinya bisa teman-teman coba lakukan. Sebagai tindak lanjut dari kelas yang hari ini, kalau Anda butuh lebih, Anda harus ngapain? Nah, itu ada beberapa hal, ada satu hal sih lebih tepatnya yang akan coba saya tawarkan ke teman-teman untuk dilakukan. Kita akan masuk ke bagian pertama, teman-teman sekalian. Sebentar. Oke, cara agar teman-teman bisa ditemukan oleh pelanggan di internet. Kita akan mulai dengan nonton sebuah video. Video ini, teman-teman sekalian, adalah kisah dari Pak Ikmaluddin Aziz. Nah, Pak Ikmaluddin Aziz itu siapa? Bagaimana kisahnya? Kita akan coba tonton videonya bareng-bareng. Awal itu hanya sekedar idenya di sini bisa dijadikan base camp. Videonya berhenti, Pak. Untuk berkegiatan lingkungan hidup. Kita seneng kalau ngumpul-ngumpulin sampah, membersihkan sungai.
kami sama sekali tidak punya basic usaha. Kebetulannya lagi di tempat kita ini teman-teman kebanyakan masih gaptek, termasuk saya. Nama saya Muhammad Ikmaluddin Aziz, saya koordinator di Moga River Park. Ada rafting, kemudian ada flying fox. Saya nggak ada videonya. Bentar, saya di tempat saya juga suaranya nggak masuk. Saya nggak keluar. Sebentar ya, tak stop share, terus saya share ulang. Optimize sharing for video. Tantangan kita lokasi jauh dari pemukiman. Terus kita nggak pernah punya bayangan untuk bagaimana memasarkannya. Sedikit kecewa, tidak serame yang kita harapkan. Ada latihan Gapura Digital di Semarang, kita kepingin memperluas jaringan pasar, akhirnya saya ke Semarang. Setelah kita menggunakan Google Businessku, tamu dari yang hanya sekitar 50-60, tiba-tiba dalam 1 bulan itu sampai 600-an. Setelah kita tanya, tahu dari mana, kemudian mereka ya dari Google gitu. Betul-betul kita bangga, seneng. Kita sudah tidak hanya sekedar sebatas kabupaten saja, tapi juga sudah dari luar pulau, dari luar provinsi. Bahkan beberapa turis asing pernah mampir hanya ada usaha kecil apapun. Ada suaranya, tidak ada videonya. Ya oke. Berarti fix nih, nggak ada apa suaranya nggak bisa masuk ke sana. Baik, nggak apa-apa teman-teman sekalian. Kita coba skip aja. Nah. Oke, karena ada kendala teknis, videonya ini nggak bisa kita dengar suaranya, tapi teman-teman nanti bisa cari di YouTube, teman-teman bisa melihat ini judulnya adalah kisah sukses Pak Ikmaluddin Aziz dari Pemalang, terus bisnisnya dia namanya Moga River Park. Nah, dari video ini teman-teman sekalian, Pak Aziz itu kalau kita lihat dari barangkali tadi teman-teman sempat melihat mukanya. Kalau kita lihat dari mukanya itu dia kalau dibandingkan dengan usia kita jauh banget teman-teman sekalian. Usia beliau itu adalah usia yang sudah dibilang usia senior dan ketika dia berani untuk mencoba mempelajari tentang suatu hal yang baru yaitu mendigitalkan bisnis dalam hal ini adalah pemasaran secara digital, dia bisa paling tidak menangkap 3 peluang yang ada di sini, teman-teman. 3 potensi ini yang bisa beliau tangkap, yang akhirnya kemudian bisnisnya bisa berkembang. Nah, apa itu, teman-teman sekalian? Oke, yang pertama adalah teman-teman sekalian, pertama bisnis beliau itu mendapatkan atau bisa bisa mencapai jangkauan pasar yang lebih luas. Bahkan menurut informasi, ya nanti kalau teman-teman sekalian bisa nonton videonya, maksudnya menurut informasi dari video ini, bahkan itu sampai ke luar negeri teman-teman sekalian. Dan kemudian bisnis online-nya itu bisa meningkatkan kunjungan ke dalam bisnisnya itu bisa meningkat sampai dengan 10 kali lipat. Dan yang terakhir adalah media online ini membuat mudah ditemukan di internet. Oke, terima kasih Prof. Faris sudah bantu ngasih linknya. Jadi rekan-rekan nanti bisa menemukan videonya di YouTube. Nah, itu kisah dari Pak Ikmaluddin Aziz dari Pemalang. Nah, teman-teman nanti bisa melihat videonya. Oke, kita masuk ke bagian berikutnya. Bagian berikutnya ini adalah kisah dari Pak Antowiono, teman-teman sekalian. Pemalang, bukan Semarang, Pemalang ya. Ya, oke. Nah, Pak Antowiono ini dari Surabaya, bisnisnya dia adalah laundry, teman-teman sekalian. Nah, jadi dia bikin bisnis laundry online. Laundry online itu ketika dia bercerita di video ini, dia menyampaikan bahwasanya ketika ada orang mau cuci sepatu di Surabaya, mengetikkan informasi itu di Google Search maupun di Google Maps, maka bisnisnya muncul. Nah, itu adalah bagian pertama yang tadi juga diceritakan oleh Pak Aziz. Ketika ada orang cari misalkan wisata rafting, wisata alam, dan seterusnya, maka kemudian bisnis beliau muncul di internet. Lebih lanjut, teman-teman sekalian, Pak Antowiono ini bercerita bahwasanya bisnis online itu lebih mudah dan lebih murah. Kenapa kok bisa seperti ini? Karena kita masuk poin yang kedua ini. Ketika kita bicara bisnis online, kita tidak perlu mikir modal usaha.
Kenapa demikian? Karena persoalan modal usaha ini tidak melulu uang kalau kita bicara bisnis secara online. Bisa jadi misalkan ini ada rekan kita namanya Emiliano da Costa Barros misalkan. Dia adalah seorang yang aslinya bukan dari Indonesia. Kemudian dia melihat ada potensi batik yang mudah ditemui di Indonesia dan di lokasi asalnya atau di tempat asalnya itu adalah barang yang nilainya relatif tinggi. Di bagian ini yang disebut dengan modal itu bisa saja berkeliling di sekitar Jogja, di sekitar kampus Universitas Jenderal Ahmad Yani. Kalau misalkan ada pengusaha batik atau ada produsen batik, kita tinggal ke sana, ya kan, kita coba tawari, saya mau beli batiknya satu, mau coba saya jualkan, dan seterusnya. Itu adalah modal, teman-teman sekalian. Lambat laun kalau yang bersangkutan nanti percaya sama kita, nanti mungkin saja yang terjadi adalah sudah dibawa dulu, nanti kalau laku silakan dibayar. Nah, di bagian-bagian ini yang nanti perlu teman-teman pahami bahwasanya ketika kita bicara modal, modal itu tidak melulu persoalannya adalah uang, tetapi juga kesempatan. Nah, di video ini Pak Anto Wiono cerita tentang itu, teman-teman. Nah, memang kalau kita nanti nonton videonya, dia akan cerita bahwa ya mudah dan murahnya itu nggak harus sewa toko, nggak harus sewa karyawan barangkali, kita nggak usah repot-repot cari kontrakan sana-sini, ya kan? Cukup gunakan rumah atau kos-kosan kita, pastikan bisnis kita bisa ditemukan di internet. Nah, itu bisa dibilang tahap awalnya. Tahap berikutnya, Pak Antowio ini bercerita tentang bagaimana kita bisa mengambil peluang dari beriklan secara digital. Jadi kalau teman-teman barangkali pernah dengar ada Google Ads, ada Facebook Ads. Nah, itu adalah salah satu upaya agar kita senantiasa bisa beradaptasi dengan kondisi pasar kita, teman-teman sekalian. Kenapa demikian? Karena di beberapa kondisi, kalau kita cuma ngandalin, ya nanti nunggu pelanggannya datang lah, itu nggak jadi atau nggak bisa. Maka kita harus kejar mereka, kita harus kasih informasi mereka. Kalau kita bicara pemasaran atau ya penjualan model lama itu, kita bisa menggunakan ini, teman-teman sekalian, kita bisa barangkali membagikan flyer. Tetapi di di era yang modern seperti ini, kita bisa menggunakan iklan digital seperti tadi, yang kemudian teman-teman sekalian nanti bisa melihat informasi informasi iklannya itu di HP-nya masing-masing. Jadi bahasanya itu adalah kita kejar atau kita kirimkan iklannya itu ke HP-nya pelanggan. Ini juga barangkali teman-teman pernah ngalami ketika nonton atau ketika mengikuti media sosial, saya itu nggak mengikuti brand ini, kok tahu-tahu ada iklannya dan seterusnya. Yang terakhir dari Pak Antowioni ini adalah kuncinya supaya teman-teman bisa gesit ini adalah, ya kan, salah satu kuncinya itu adalah gesit dan senantiasa beradaptasi. Nah, tadi dia sudah bercerita, tadi saya sudah sampaikan terkait dengan adaptasi dengan perilaku pasar melalui iklan secara digital. Nah, teman-teman sekalian, ini maaf sekali ya, ada kendala teknis yang akhirnya video ini tidak bisa ditayangkan secara enak karena suaranya nggak masuk. Tapi paling tidak teman-teman nanti bisa mencari videonya di YouTube. Kata kuncinya adalah ini. Ya, saya sudah ketikkan di kolom chat. Nanti teman-teman sekalian bisa mencari videonya di YouTube untuk memperdalam laporan dari masing-masing. Baik, kita masuk ke bagian berikutnya, teman-teman sekalian. Ini masih di bagian pertama sebenarnya, tetapi kunci sukses dari beliau berdua itu kok bisa sampai di tahap itu, kenapa? Nah, padahal kalau kita lihat, ya teman-teman sekalian, dari segi usia mereka lebih senior daripada kita. Nah, karena teman-teman mahasiswa ini barangkali masih muda-muda nih, ketika kita bicara tentang teknologi, ya kan, ketika teman-teman mau meluangkan waktu, ya kan, itu hal yang bisa didapatkan lebih banyak dan lebih cepat dibandingkan beliau-beliau yang sudah senior. Nah, artinya ketika beliau-beliau ini bisa, teman-teman sekalian, maka teman-teman juga pasti lebih bisa. Kalau misalkan tadi ceritanya Pak Ikmaluddin Aziz itu bisa meningkatkan kunjungan sampai dengan 10 kali, maka ketika teman-teman sekalian mencoba, kunjungannya mungkin akan meningkat 15 sampai 20 kali, teman-teman sekalian. Kenapa demikian? Karena teman-teman itu lebih gesit dalam mengikuti perkembangan zaman, lebih cepat menangkap ketika diajari sesuatu, dan seterusnya. Yang nggak kalah penting adalah kesempatan dan waktu luang teman-teman itu lebih banyak daripada kami-kami semua ini yang sudah masuk usia, ya sudah masuk usia senior seperti ini, teman-teman sekalian. Oke, kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu
kunci suksesnya ketika Pak Anto dan tadi Pak Aziz bisa mengambil peluang itu adalah mereka bisa beradaptasi dengan perilaku pembeli zaman now yang senantiasa berubah. Perilaku pembeli itu senantiasa berubah dari waktu ke waktu, teman-teman sekalian. Dan yang kita lihat di layar ini adalah perilaku pembeli yang barangkali efektif dalam kurun waktu 1 tahun ke belakang, paling tidak akhir 2019 sampai sejak adanya internet di tengah kita. Nah, kenapa kok saya sampaikan demikian, teman-teman sekalian? Karena ya kan, walaupun langkah nomor 1 sampai langkah nomor 6 ini saya coba lanjutkan aja teman-teman sekalian. Tik tik. Nah, walaupun langkah nomor 1 sampai langkah nomor 6 ini adalah perilaku zaman now bagi mereka yang sudah apa ya istilahnya itu sudah beradaptasi dengan teknologi, tetapi sejak adanya pandemi itu ada perubahan yang signifikan di tengah masyarakat kita. Oh ya, ini ada informasi dari Pak Aris bahwasanya teman-teman diminta untuk melakukan presensi di link yang sudah dikirimkan oleh Mas Iqbal Hadi. Nah, itu karena beliau ternyata chatnya private ini ke saya. Nah, teman-teman silakan bisa presensi di link yang sudah disebutkan di kolom chat. Nah, silakan nanti bisa dicek di kolom chat, teman-teman sekalian. Oke, kita lanjut terkait dengan perilaku pembeli zaman now ini. Ada yang menyerahkan diri. Oke, baik. Kita lanjutkan. Oke. Secara umum, teman-teman sekalian, ketika pembeli menemukan kita atau ketika pembeli memutuskan untuk membeli produk kita di internet atau dari internet, teman-teman sekalian, ya, ada 6 langkah yang perlu dilalui oleh pembeli tersebut. Nah, ini sebutannya beda-beda, sebutannya macam-macam, tetapi secara umum para pelaku digital marketing atau para pelaku bisnis digital menyebut langkah nomor 1 sampai langkah nomor 6 ini sebagai perjalanan pembeli atau customer journey. Customer journey itu ketika kita bicara perilaku pembeli zaman now secara umum ada 6 langkah. Yang pertama, teman-teman sekalian, adalah tahap ketika mereka itu berpikir tentang suatu hal. Mereka itu mulai mengalami satu masalah. Mereka itu mulai terpikir untuk kayaknya siang-siang begini enaknya minum es seperti ini. Nah, ini ada rujak es krim misalkan. Enaknya minum es krim seperti itu. Panas-panas sambil ngikutin kuliah online biar nggak ngantuk, kayaknya beli es krim. Nah, itu langkah pertama teman-teman sekalian. Mulai berpikir tentang satu hal. Ketika sudah berpikir tentang satu hal itu, kalau kita bicara 5, 10, bahkan 20 tahun ke belakang, langkah nomor 2 bukan ngambil HP, teman-teman sekalian. Langkah nomor 2, di angkatan saya waktu zaman dulu kami masih kecil, kalau kepikiran seperti ini, maka ambil sepeda, pergi dari rumah ke orang yang jualan es. Atau kalau tidak, pergi ke dapur, buka kulkas, mecah es batu, dan seterusnya. Hari ini teman-teman sekalian, ya kan? Karena menurut informasi generasi sekarang katanya generasi mager ini ya, teman-teman sekalian. Ketika terpikir tentang itu, barangkali teman-teman juga ngalami. Langkah kedua itu bukan ngambil kunci motor, bukan ngambil kunci mobil, tetapi ngambil HP. Ngambil HP kemudian di sini dicari di Google Search, jual es dekat sini. Atau barangkali teman-teman buka aplikasi ojek online. Buka aplikasi ojek online, tekan menu beli makanan, lalu cari es apa yang masih buka di depan kita. Nah, yang akan kita bicarakan di sini adalah perjalanan pembeli yang menemukan kita melalui mesin pencari Google, sebagaimana yang tadi sudah diceritakan oleh Pak Iqmaluddin Aziz di video yang pertama. Nah, teman-teman sekalian, sebagai pelaku usaha atau sebagai pemilik usaha, yang perlu kita perhatikan adalah area yang saya beli warna merah. Yang saya beri warna merah ini yaitu area yang perlu diperhatikan oleh para pelaku usaha. Mencakup ada 3 langkah, yaitu langkah nomor 3, bisnis kita bisa ditemukan di internet. Jadi dalam tahap ini, tadi Pak Iqmaluddin Aziz bercerita ketika ada orang cari di Google, bisnisnya ketemu. Di sini teman-teman bisa menggunakan nanti ada aplikasi yang akan coba kita kenali. Aplikasinya apa Mas supaya bisnis saya bisa ketemu di mesin pencari Google. Ketika teman-teman sekalian bisnisnya sudah muncul di nomor 3, maka masuk ke tahap nomor 4, teman-teman perlu untuk menuliskan atau menginformasikan atau barangkali melibatkan tulisan atau informasi yang persuasif. Nah, persuasif itu contohnya misalkan gini,
siang-siang pengen minum es, nah pesan di sini saja, gratis ongkir. Nah, misalkan seperti itu teman-teman sekalian. Atau kalau tidak yang persuasif ya, ajaklah mereka untuk melakukan apa yang teman-teman mau. Misalkan gunakan kode voucher ini dan seterusnya. Nah, kemudian teman-teman sekalian, hal berikutnya yang perlu kita perhatikan adalah yang nomor 5. Kita perlu menyediakan sebuah tampilan atau profil usaha yang representatif. Representatif itu artinya orang merasa yakin, orang merasa betul-betul memberikan penilaian bahwa bisnis kita adalah bisnis yang layak untuk dibeli. Misalkan saya butuh tukang potong rambut, maka langkah nomor 2 saya cari potong rambut dekat sini. Nah, posisinya saya tinggal di Pakem misalkan, di Jalan Kaliurang KM 17. Saya cari tukang potong rambut dekat sini. Maka harapan saya bisa ketemu dengan tukang potong rambut radius 5 sampai 10 km. 10 km udah cukup jauh sebenarnya. Nah, kemudian nomor 3, teman-teman sekalian. Nomor 3 ini, maka di sini Google akan menawarkan tukang potong rambut yang di dekat kita itu mana saja. Ada di sini, di sini, di sini, dan seterusnya. Nah, yang dimaksud dengan yang nomor 5 ini adalah nantinya kita bisa menyiapkan profil yang representatif, bisa melalui media sosial, bisa menggunakan website, dan seterusnya. Yang intinya kita menyediakan profil yang bisa diterima oleh potensial customer kita. Nah, kemudian ketika mereka sudah merasa yakin melihat profil kita bagus, maka berikutnya di langkah nomor 6, biasanya ketika sudah mulai cocok, maka mereka akan coba ngontak. Tanya-tanya. Nah, saya akan tanya, masih buka enggak Bang di sana? Masih buka enggak Mas? Kira-kira ada layanan apa saja? Ada potong rambut kah? Ada yang lain kira-kira? Nah, perjalanan pembeli ini barangkali juga teman-teman alami ketika kemudian akhirnya rekan-rekan memilih ini jurusan apa ya? Jurusan Sistem Informasi misalkan. Jurusan Sistem Informasi di Universitas Jenderal Ahmad Yani. Rekan-rekan nomor 1 misalkan kepikiran, saya terpikir untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Saya pengennya belajar komputer. Nah, itu kan masalahnya mulai muncul di nomor 1 ini, teman-teman sekalian. Teman-teman mulai membrainstorm dirinya sendiri. Aku pengen jurusan komputer. Jurusan komputer ada apa aja sih? Nah, teman-teman di nomor 2 ini cari di sini. Ya, mungkin nomor 2-nya ada yang tanya sama kakak tingkat, ada yang tanya sama guru BK, tetapi barangkali secara umum, teman-teman sekalian, nomor 2 ini adalah cari di Google Search. Jurusan komputer, jurusan kuliah komputer di Indonesia. Ada teknik informatika, ada sistem informasi, dan seterusnya, dan seterusnya. Lalu misalkan kemudian teman-teman cari prodi sistem informasi terbaik di Jogja. Nah, kemudian yang nomor 3, muncullah salah satunya prodi sistem informasi di Universitas Jenderal Ahmad Yani. Lalu kemudian teman-teman masuk ke nomor 5, ini rekan-rekan masuk ke halaman profilnya. Dibaca, masuk ke informasi PMB, masuk ke informasi biaya, wah kayaknya cocok nih. Masuklah ke langkah nomor 6, teman-teman mulai kontak panitia PMB-nya. Saya mau daftar, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, hal ini yang barangkali kemudian teman-teman sekalian perlu untuk menyiapkan langkah nomor 3, 4, dan 5, supaya nantinya ketika teman-teman terpikir untuk mulai bisnis, Anda sudah siap. Anda sudah mulai terpikir, aku harus ngapain, dan seterusnya. Sebelum kita masuk ke lebih lanjut, teman-teman sekalian, ada satu bagian yang sayang untuk dilewatkan, yaitu teman-teman yuk coba kita lihat ada 2 persegi di bawah. Persegi panjang pertama yang berwarna coklat ini ada tulisannya kesadaran dan konsiderasi. Maksudnya gini, kesadaran itu adalah ketika orang cari dan masuk ke tahap nomor 3, maka bisnis teman-teman itu muncul. Saya cari misalkan ini Mbak Ade Fitria Cahyaningtyas, misalkan mau jualan es dawet modern yang disebut sebagai boba misalkan. Saya mau jualan boba Mas, ya oke. Kesadaran itu ketika ada orang lagi mau ngikutin kelas kuliah online, kayaknya minum boba naik nih, ambil HP, lalu cari di Google Search, lalu mengetikkan jual boba dekat sini. Nah, langkah kesadaran ini akan terjadi ketika di nomor 3, bisnisnya Mbak Ade Fitria itu muncul. Namanya misalkan Boba Fitria. Nah, belakangnya sama-sama A misalkan. Nah, kemudian di sini ditampilkan, di nomor 3 itu ditampilkan ada alamat websitenya bobafitria.com, ada profil media sosialnya @bobafitria, dan seterusnya, dan seterusnya. Lalu kemudian saya masuk ke profil medsosnya nih. Saya masuk ke profil medsosnya, di tahap ini masuklah tahap konsiderasi.
Ketika kemudian di situ ada konten yang bagus, nah ini kan melibatkan kalimat yang persuasif ya, ada kalimat yang persuasif. Maka dalam hati saya itu menimbang-nimbang, aku meh tuku ning kene apa ning nggon liyane ya. Saya mau beli di sini atau di tempat lain. Saya lihat fotonya, oh ternyata sampai ngantri segala. Oh ternyata sampai di-endorse sama penyanyi yang lagi viral. Oh ternyata punya TikTok toh. Oh ternyata punya channel YouTube. Oh ternyata dan seterusnya dan seterusnya. Ternyata saya cek di YouTube banyak yang udah nge-review, maka konsiderasi saya maka keputusan saya ketika saya menimbang-nimbang akan jatuh ke Boba Fitria karena saya merasa yakin bahwa ini layak untuk saya coba. Nah, sehingga nanti ketika sudah mulai teman-teman sekalian merasa yakin, oke, aku tak beli ke sini, masuk ke tahap pembelian, di pembelian ini ya sudah langsung misalkan saya datang ke outlet atau saya beli di aplikasi ojek online atau ternyata ada fasilitas kirim-kirim yang bisa dipesan melalui websitenya dan seterusnya. Langkah nomor 1 sampai langkah nomor 6 ini adalah langkah yang bisa dibilang umum, teman-teman sekalian. Yang bisa dibilang sebagai common. Ketika kita bicara customer journey dan teman-teman mengonlinekan bisnisnya atau mendigitalkan bisnisnya, maka langkah yang umum adalah langkah ini, langkah nomor 1 sampai langkah nomor 6. Ya, adapun kalau kita bicara aplikasinya beda, langkah nomor 2, 3, 4 itu relatif berbeda. Tetapi langkah nomor 1 mereka terpikir tentang satu hal, langkah nomor 2 mereka buka aplikasi itu relatif sama. Mong bedanya kalau teman-teman menggunakan ojol, maka langkah nomor 3, 4-nya itu beda lagi. Nah, tapi nomor 5, 6-nya, nomor 6-nya itu relatif sama. Nomor 5-nya itu sama juga teman-teman sekalian. Nah, hanya saja kalau kita bicara langkah yang umum, langkah nomor 6 itu kadang nggak langsung beli teman-teman sekalian. Kadang kontak dulu, kadang tanya-tanya dulu, ya kan barangkali teman-teman ada yang pernah ngalami jualan online ketika SMA, kadang tanya-tanya dulu, Mas, saya pernah jualan Garskin, dia tanya-tanya dulu, tanya bisa custom nggak Kak? Saya mau custom, saya mau pesen 2, yang kiri foto saya, yang kanan foto mantan saya, nanti nek ditempel bisa nyambung misalkan. Udah tanya-tanya kayak saudara, ternyata nggak jadi pesan. Nah, kalau kita bicara UMKM, langkah nomor 6 biasanya tanya-tanya dulu, kontak dulu. Ketika sudah merasa yakin, barulah nanti terjadi pembelian. Tetapi kalau kita bicara penjualan secara online atau teman-teman melibatkan aplikasi marketplace, misalkan seperti GoFood atau GrabFood, atau misalkan aplikasi Tokopedia, Lazada, dan seterusnya, maka langkah nomor 6 ini tidak menutup kemungkinan akan langsung terjadi penjualan. Yang perlu teman-teman pahami adalah perilaku pembeli ini adalah perilaku pembeli yang senantiasa berubah seiring berjalannya waktu. Di bagian ini, langkah nomor 1 sampai langkah nomor 5, konsiderasinya, kalau kesadarannya relatif cepat, tetapi konsiderasinya selama masa pandemi ini relatif lebih panjang, teman-teman sekalian. Karena orang masih mikir-mikir, aku mau beli barang ini kira-kira worth it nggak ya? Karena kondisi ekonomi lagi susah, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ini barangkali teman-teman perlu bisa mendapatkan wawasan terkait dengan ini. Ini hal pertama supaya teman-teman bisa mudah untuk masuk ke dunia wirausaha secara digital. Pertama, teman-teman perlu pahami bahwa ada yang disebut sebagai customer journey, yang ini perlu teman-teman kenali dalam rangka supaya komunikasinya bisa efektif, teman-teman bisa mencapai tujuan yang diharapkan ketika mendigitalkan bisnisnya. Yang kedua, teman-teman perlu paham terkait dengan peta perangnya. Yang dimaksud dengan peta perang ini adalah bagaimana rekan-rekan bisa menangkap potensi dari pasar secara online. Salah satu caranya adalah teman-teman perlu untuk mencari tahu berapa sih jumlah netizen di Indonesia. Barangkali teman-teman belum kenal, ini akan saya coba kenalkan. Namun mohon maaf teman-teman sekalian, datanya ini adalah data yang sebenarnya tidak update. Karena data yang saya tampilkan ini, kalau teman-teman perhatikan di catatan kakinya, ini data tahun 2017 yang dihimpun dan dilaporkan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII pada tahun 2018 yang menunjukkan aktivitas di tahun 2017. Nah, saya kasih bocoran aja untuk tahun 2019 ya, untuk tahun 2019 yang itu melaporkan aktivitas netizen di tahun 2018, teman-teman sekalian, angka yang ada di layar ini naik 20%. Jadi yang ini awalnya 143 juta naik jadi 160 juta. Kemudian kalau secara umum presentasinya ada 60% penduduk Indonesia sudah terhubung ke jaringan internet.
Ya, tapi di kesempatan siang hari ini kita coba mengulas data ini aja teman-teman sekalian. Paling tidak yang perlu teman-teman pahami itu adalah data tiap tahun netizen di Indonesia itu semakin semakin naik, apalagi di masa pandemi ini banyak pihak yang akhirnya terpaksa canggih, teman-teman sekalian. Banyak pihak yang sebenarnya belum siap mengakses teknologi, terpaksa mengakses teknologi. Banyak pihak yang sebenarnya di rumahnya itu tidak perlu pasang WiFi, akhirnya terpaksa memasang WiFi karena ada kepentingan work from home, study from home, dan seterusnya yang dilakukan dari rumah. Baik, kalau kita perhatikan, di sini jumlahnya lebih dari 50%. Angkanya kita misalkan coba ingat-ingat jumlahnya ada 143 juta netizen yang sudah terhubung ke internet. Angka ini akan coba kita dalami seperti ini teman-teman sekalian. Kalau kita dalami, teman-teman sekalian bisa melihat di situ bahwasanya netizen itu satu harinya menghabiskan lebih dari 1/3 waktu di hidupnya, ya kan, dalam satu hari digunakan untuk internetan. Lah kok bisa tahu 1/3 dari hidup untuk internetan? Gimana Mas ceritanya? Coba kita lihat di sini teman-teman sekalian. Di sini disebutkan bahwasanya 8 jam 51 menit. Sebenarnya ini juga data tahun 2018 teman-teman sekalian. Ada kemungkinan angka ini juga meningkat. Apalagi sekarang dipaksa banyak ngelihat layar. Ya, bagi teman-teman yang barangkali belajar dari internet atau belajar dari rumah, yang bekerja di rumah dan seterusnya, yang artinya angka 8 jam 51 menit ini, ya kan itu adalah potensi yang bagus karena netizen itu banyak menghabiskan waktu di internet. Yang memang kemudian kita perlu gali lebih dalam lagi. Dari 8 jam itu berapa persen digunakan untuk hiburan, berapa persen untuk kerja atau belajar, berapa persen digunakan untuk kegiatan yang lain. Karena dari sini teman-teman nanti akan ketemu fakta yang menarik. Nah, contohnya yang ini. Kita akan coba loncat, ada 2 hal aja yang saya coba diskusikan di sini teman-teman sekalian ya. Teman-teman bisa menemukan di sini bahwa ada 40% dari total netizen yang ada di Indonesia. Kita lihat yang ini aja deh, dari 143 juta ya. 40%-nya itu ada 53,7 juta netizen yang terhubung ke internet dan mereka hobi belanja secara online. Artinya kalau misalkan ini ada, saya coba cari teman yang lain ya. Misalkan ada teman kita Mas Ade Pratama. Mas Ade Pratama misalkan jualan, kalau cowok-cowok itu biasanya jualan apa sih? Misalkan jualan market Gundam atau nek kata orang Jawa Gundam. Misalkan jual market Gundam itu teman-teman sekalian yang limited edition misalkan. Nah, dari 40% itu, misalkan ada 53,7 juta netizen yang mau beli market yang dijual Mas Ade, maka Mas Ade harus menyiapkan 53,7 juta market Gundam. Yang itu modalnya sangat besar, teman-teman sekalian. Wah, ini kayaknya hitungannya nggak masuk nih, Mas. Kita cari contoh yang gampang-gampang aja deh. Oke, misalkan ini kita punya teman Mas Afif. Mas Afif misalkan mau jualan es dawet. Oke, atau jualan rujak es krim seperti ini. Sebentar. Nah, ini satu gelasnya, misalkan harganya Rp10.000, teman-teman. Ketika Mas Afif mengonlinekan bisnisnya, dan dia terpikir untuk menggarap semua pasar yang ada di internet, maka paling tidak kalau kita bicara dalam satu hari, pengen mengcover kebutuhan netizen, maka Mas Afif harus menyediakan 53,7 juta gelas dalam satu hari. Nah, dipikir-pikir itu gimana Mas caranya saya menyiapkan itu? Tangan saya cuma 2, saya punya karyawan 2, total kami 6. 6 ini kami dalam satu bulan cuma bisa mengcover paling banyak 500 cup. Artinya, katakanlah kita bicara Mas Afif ini jualan dawet untuk memenuhi kebutuhan seluruh netizen. Dalam satu bulan itu belum tercakup semua teman-teman sekalian, belum tercover semua. Karena sebulan cuma bisa mengcover 500 cup. Ini artinya, ketika Mas Afif pengen menangkap potensi dari bisnis online ini dan pengen mengcover atau pengen memenuhi kebutuhan netizen yang jumlahnya 53,7 juta yang pengen minum es dawetnya Mas Afif, maka dia harus berpikir, berarti gini Mas, saya harus buka cabang di Kalimantan untuk mereka yang tinggal di Kalimantan. Saya harus buka cabang di Sulawesi untuk yang tinggal di Sulawesi. Saya harus buka cabang di Papua dan Sumatera dan seterusnya. Yang awalnya bisnis es dawet itu dimulai dari kantin di universitas teman-teman, itu akan berkembang di seluruh Indonesia karena itu tadi,
harapan teman-teman sekalian bisa mengcover kebutuhan untuk netizen di seluruh Indonesia. Dan yang lebih menarik lagi teman-teman sekalian, kalau kita dalami datanya lagi, mereka yang 40% belanja online ini, 33%-nya belanja nggak pakai mikir. Belanjanya itu spontan. Nah ini biasanya mbak-mbak, ya kan? Pulang dari ngerjain tugas malam-malam sampai ke kos, bilang sama temennya, aku mau langsung istirahat nih. Oke, ternyata sampai kos-kosannya, cuci muka segala macam nggak jadi ngantuk. Buka HP teman-teman sekalian, scrolling, 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 ya kan? Kemudian ingat tadi pagi ayah baru transfer. Nah, sambil sambil scrolling itu sambil mikir. Tahu-tahu ada gambar foto tasnya bagus, celing. Wah, ini tasnya bagus ini. Dipencet, kemudian nggak sengaja pencet tombol lagi ternyata masuk WA, nggak sengaja ngobrol, dan yang kemudian apa yang terjadi tidak sengaja transfer teman-teman sekalian. Nah, ini adalah peluang yang bagus. Kenapa demikian? Karena behavior dari netizen kita, ya kan? Kalau belanja itu kadang spontan seperti tadi. Artinya kalau teman-teman punya barang yang siap mengadu-adu emosi potensial customer, potensi pelanggan teman-teman sekalian, maka ini momentumnya sangat tepat. Teman-teman menggunakan pendekatan bisnis secara online. Nah, artinya teman-teman sekalian, ketika tadi pertama kita sudah tahu bahwasanya customer-nya itu perubahan bahwa ada customer journey yang perlu kita kenali, yang itu merupakan langkah tahap demi tahap yang membuat kita bisa ketemu dengan customer kita. Yang kedua, kita juga perlu untuk mengenali adanya peta perang atau adanya informasi yang terkait dengan potensi dari pasar, potensi dari audiens, potensi dari orang-orang yang bisa kita ubah dari audiens menjadi pembeli. Yang bisa kita ubah dari pembeli menjadi pelanggan. Yang bisa kita ubah dari pelanggan menjadi pemasar kita. Emang bisa Mas pelanggan jadi pemasar? Bisa-bisa saja. Nah, itu bisa dibahas di kesempatan yang lain, teman-teman. Nah, contohnya misalnya seperti ini. Misalkan ya, saya itu pengguna merek X, teman-teman. Pengguna HP merek X. Ketika ada yang tanya sama saya, Mas Fuad, aku mau direkomendasikan beli HP yang bagus, budget saya sekian juta. Maka saya akan bilang, belinya yang X ini aja. Harga segini kalau dibandingkan sama yang S, kamu cuma dapat sekian. Speknya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Tapi kalau yang X, kamu bisa dapat yang kayak gini, kayak gini, kayak gini, setara dengan yang S harganya 3 kali lipat. Nah, itu teman-teman sekalian nanti perlu mempelajarinya. Apalagi ketika teman-teman sekalian bicara tentang pengembangan sistem informasi yang nggak ada matinya, nggak ada habisnya, maka teman-teman sekalian ketika berpikir untuk membuat sebuah agensi yang bergerak di bidang ini, hari ini adalah fondasi yang tepat buat teman-teman untuk memikirkan ketika nanti agensinya sudah berdiri, software house-nya sudah berdiri, bagaimana caranya orang bisa memanfaatkan layanan Anda. Nah, teman-teman tadi sudah kenal ada namanya customer journey, dan yang kedua teman-teman sudah kenal dengan adanya potensi dari pasarnya, tinggal nanti digali lebih dalam lagi. Nah, ada data lain yang menunjukkan bahwasannya di Indonesia itu ada pencarian di Google Search, khususnya adalah Google Co-ID, mencapai 2,9 juta per harinya, teman-teman sekalian. 2,9 juta kali per hari. Nah, ini barangkali termasuk teman-teman sekalian. Teman-teman ada yang mencari bagaimana cara coding di PHP, bagaimana menghubungkan PHP dengan MySQL, bagaimana caranya query untuk mencari nilai tertinggi, nilai terendah, dan seterusnya. Di antara teman-teman juga ada yang cari jawaban ujian besok pagi, atau ada yang cari di mana jodoh saya, barangkali teman-teman sekalian. Di bagian ini, ketika kita berpikir tentang sebuah bisnis yang nantinya akan didigitalkan, maka kita harus juga bisa menangkap peluang ada 2,9 juta pencarian per hari di Google Search. Yang artinya teman-teman perlu untuk mengambil peluang ini. Jangan sampai nanti yang harusnya mereka menjadi klien Anda untuk dibuatkan sistem rumah sakit, malah dia datangnya ke software house yang lain. Dan seterusnya. Karena potensinya ini gede banget teman-teman sekalian. Dan dari 53,7 juta jiwa tadi tidak menutup kemungkinan ada stakeholder rumah sakit yang butuh sistem informasi rumah sakit. Ada stakeholder sekolah yang butuh sistem informasi akademik, apalagi sekarang musimnya banyak serba digital. Kalau kita bicara pemasaran secara online, Google punya sebuah fasilitas yang nantinya bisnis teman-teman akan muncul di halaman pencariannya. Nah, ini mencakup ada iklan di Google, kemudian ada hasil pencarian organik, lalu ada listing bisnis teman-teman sekalian. Nah, secara khusus kalau di listing bisnis,
teman-teman sekalian nanti bisa mendapatkan profil bisnis seperti ini. Kalau dibuka di kalau dibuka di mobile atau Google Search yang versi mobile, maka profil bisnis teman-teman ini sudah sangat representatif. Di sini sudah ada tombol kontak, ada tombol petunjuk arah, dan seterusnya, teman-teman sekalian. Jadi kalau misalkan kita bicara tadi 6 langkah tadi itu, saya mau beli dawetnya Mas Afif, ternyata sini ada dawet Afif cabang 01. Kalau tidak kan misalkan dawet Afif episode 505. Itu kayak kopi-kopi yang viral itu ya. Lalu kemudian aku mau belilah ke situlah. Saya telepon dulu misalkan mau reservasi. Atau kalau tidak saya pencet tombol direction mau datang langsung ke lokasinya dan seterusnya. Nah, artinya ini sangat membantu teman-teman sekalian untuk mengonlinekan bisnisnya. Nah, itu tadi bagian pertama teman-teman sekalian. Bagian pertama tadi teman-teman sudah menyimak ada 2 kisah sukses. Ya walaupun tadi mohon maaf kita nggak sempat bisa mengikuti videonya sampai tuntas ya teman-teman sekalian. Rekan-rekan paling tidak bisa mendapatkan informasi terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh orang-orang terdahulu atau mereka yang bisa dibilang sukses mendigitalkan bisnisnya. Yang ternyata dari segi usia, mereka usianya lebih senior daripada kita teman-teman sekalian. Bisa kita lihat tadi dari Pak Ikmaluddin Aziz, ya, mohon maaf ini ya, kalau kita lihat dari face-nya, wah itu senior banget itu kayaknya. Pak Anto Wiono pun seperti itu. Bahkan nanti kalau teman-teman coba ikuti kisahnya Pak Anto Wiono, teman-teman akan menemukan bahwasanya Pak Anto Wiono itu dari segi latar belakang pendidikan tidak pernah sekolah SMA, teman-teman sekalian. Sedangkan teman-teman saat ini sebentar lagi ya kan, sebentar lagi Anda akan menyelesaikan jenjang pendidikan sarjana. Yang artinya peluang itu teman-teman sekalian bisa dapatkan lebih luas dari usia lebih muda dan latar belakang yang lain. Tahap berikutnya tadi kita berkenalan dengan adanya customer journey. Teman-teman menemukan bahwasanya ternyata ketika saya mengonlinekan bisnis itu ada beberapa langkah yang harus dilewati. Orang harus terpikir tentang suatu masalah dulu, berarti bisnis saya harus menjawab masalah mereka. Orang cari di Google Search, orang cari di media sosial, berarti bisnis saya harus ditemukan. Lalu orang kemudian menimbang-nimbang, berarti saya harus menemukan atau harus menyiapkan strategi komunikasi yang representatif untuk bisnis saya dan itu cocok dengan mereka. Baru kemudian mereka konsiderasi memutuskan untuk beli atau tidak di bisnis yang kita kelola. Yang berikutnya, yang ketiga di bagian pertama tadi adalah teman-teman berkenalan dengan adanya potensi pasar atau kita bisa misalkan terjemahkan sebagai peta perangnya seperti apa sih. Ya, ternyata penduduk Indonesia saat ini jumlahnya ada 60% lebih yang sudah terhubung ke internet. Dan angka ini semakin ke depan semakin naik karena orang-orang terpaksa mengakses teknologi. Nah, artinya teman-teman di bagian awal ini harapannya sudah bisa menumbuhkan menumbuhkan sikap optimis bahwasanya peluang itu ada di depan mata, tinggal persoalannya kita mau gerak atau tidak untuk mengambilnya. Walaupun mungkin ada yang bilang, saya mau diam gini aja Mas, biar uang saya yang bergerak. Nah, itu persoalan yang lain teman-teman sekalian. Tetapi paling tidak, ya kan, prinsipnya adalah rekan-rekan sudah berkenalan dengan 3 hal tadi. Nah, kita akan masuk ke bagian yang berikutnya, rekan-rekan sekalian. Kita akan masuk ke bagian berikutnya, yaitu beberapa langkah atau beberapa tips yang akan coba saya sampaikan ke teman-teman terkait dengan bagaimana cara mulai bisnis secara online. Yang pertama yang perlu Anda lakukan adalah tentukan ide bisnis online-nya. Anda mau melakukan bisnis apa? Teman-teman ini mau ngapain? Mau melakukan apa? Nah, rekan-rekan, masih ingat tadi langkah pertama? Langkah pertama itu ketika tadi kita bicara customer journey, maaf ya, langkah pertama di customer journey maksudnya. Langkah pertama di customer journey tadi adalah orang mulai terpikir tentang satu hal. Orang mulai merasa ada masalah di kepalanya. Ini kayaknya siang kayak gini enaknya minum es. Nah itu masalah teman-teman. Ini kayaknya pekan depan kita jalan-jalan kemana toh? Nah itu problem. Nah, salah satu cara untuk menggali peluang terkait dengan menentukan ide usaha ini adalah berdasarkan dari problem yang kita temukan di kanan kiri. Nah, Anda bisa googling ya. Ini saya kasih tanda di sini. Anda bisa googling, ada sebuah istilah yang disebut sebagai micro moment. Itu ada tulisannya di layar, teman-teman bisa perhatikan. Kalau misalkan di HP, kok kayak gini kecil ya Mas, silakan dimiringkan. Nah, itu nanti gambarnya bisa full screen. Silakan dimiringkan, nanti bisa kebaca tulisannya, ini ada tulisannya micro moment.
Micro moment ini menunjukkan momen-momen mikro yang menentukan orang untuk melakukan sesuatu hal. Teman-teman nanti bisa cari di Google micro moment video by Google. Nah, nanti ada di YouTube. Nanti Google itu mengilustrasikan micro moment itu seperti apa sih. Micro moment ini nanti akan menentukan teman-teman sekalian, aku mau bisnis apa nih. Misalkan, teman-teman pernah jualan keripik misalkan. Saya jualan keripik pisang mas, keripik pisang ala-ala keripik Yan-Yan di Lampung misalkan. Nah, kalau di sana itu dikasih bumbunya ada coklat, ada original, ada stroberi. Saya mau bikin yang baru mas, karena berdasarkan permintaan pelanggan. Nah, itu micro moment teman-teman. Berdasarkan testimoni yang dikasih pelanggan, itu juga micro moment. Berdasarkan komen-komen yang dikasih tahu atau yang dikirimkan oleh follower saya, itu juga termasuk micro moment. Mereka itu minta yang rasanya pedes. Mbok dikasih yang pedes, Min. Mbok dikasih yang ini, Min. Yang itu, Min. Dan seterusnya. Nah, itu bagian dari micro moment. Silakan teman-teman bisa melakukan bisa melakukan penggalian terkait dengan micro moments ini. Atau yang kedua, teman-teman sekalian, misalkan Anda merasa nek konco-koncoku atau teman-temanku itu ya itu aja. Teman kampus, teman kos, teman kampus, teman kos. Insight atau wawasan dari mereka saya udah nampung semua nih. Nah, tapi kan teman-teman jangan lupa bahwa di Universitas Jenderal Ahmad Yani itu kan ada beberapa kampus ya, ada kampus Ring Road Barat sama kampus yang di Ring Road Selatan. Barangkali pergaulan kita di kampus Ring Road Barat itu udah tercover semua wawasannya. Anak Ring Road Barat itu tipikalnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Maka ketika teman-teman butuh menangkap insight atau wawasan lebih luas, Anda perlu dolan ke kampus Selatan, dicari tahu di sana insight-nya ada apa sih. Oh, di sana ternyata di sana adalah anak-anaknya yang jurusannya kesehatan. Mereka masalahnya terkait dengan ini, terkait dengan ini. Ternyata mereka punya ide untuk membuat sistem yang seperti ini, tetapi mereka nggak bisa bikin. Nah, teman-teman di SI, aku bisa bikin, tapi aku nggak punya ide. Nah, ini adalah bagian dari mencari ide. Nah, teman-teman bisa manfaatkan micro moments itu tadi. Nah, cuman memang kalau micro moments ini, kekuatannya adalah seberapa jauh Anda mengeksplor hubungan pertemanan dengan rekan-rekan di sekitar Anda, mengeksplor seberapa jauh teman-teman tinggal di lingkungannya, seberapa kenal Anda dengan lingkungan, dan seterusnya. Kalau teman-teman merasa bahwa tadi ya terbatas, maka Anda bisa menggunakan aplikasi. Aplikasinya seperti yang ada di layar ini, teman-teman sekalian. Ini adalah aplikasi namanya Google Trends. Nah, ini sebentar. Saya akan coba demonstrasikan, teman-teman sekalian. Saya akan coba saya akan coba stop sebentar. Teman-teman akan saya tunjukkan ke aplikasi namanya Google Trends. Oke, sebentar. Ya, harapannya teman-teman bisa melihat layarnya. Teman-teman bisa ketikkan di kolom pencarian Google Trends Indonesia. Lalu kalian tekan enter. Oke, sebentar. Ya. Teman-teman bisa ketikkan Google Trends Indonesia di mana ini di mesin pencari Google. Lalu teman-teman bisa catat di sini. Linknya yang ini teman-teman sekalian. trends.google.co.id. Aplikasi ini akan kita gunakan lihat apa yang dipikirkan oleh netizen yang harapannya ini bisa mewakili komunikasi secara online dengan pelanggan. Berarti yang tadi ketika Mas Fuad menyarankan saya ketemu dengan teman-teman main ke kampus sebelah dan berarti itu nggak kepakai kalau kita bicara bisnis online. Itu juga kepakai teman-teman sekalian. Namun demikian, ya kan, ketika kita kekurangan atau lack of data, maka teman-teman bisa memanfaatkan aplikasi ini. Bahkan di beberapa kampus juga sudah membolehkan penggunaan data dari Google Trends sebagai bahan untuk skripsi atau penelitian karya ilmiah. Tinggal nanti situasinya yang perlu diperhatikan teman-teman. Oke,
Google Trend bisa kita gunakan untuk mengetahui trends yang ada saat ini dan kita bisa juga menggali tentang suatu hal. Oke, teman-teman bisa cari Google Trends Indonesia, lalu teman-teman bisa klik trends.google.co.id, ya. Lalu kemudian teman-teman buka website-nya. Tampilannya akan berwarna biru seperti ini, teman-teman sekalian. Nah, berwarna biru seperti ini. Lalu kemudian teman-teman sekalian bisa melihat di tengah sini ada masukkan topik atau istilah penelusuran. Rekan-rekan bisa menekan tombol ini atau bisa klik di sini. Lalu rekan-rekan bisa ketikkan. Teman-teman pengen cari tahu tentang apa? Misalkan saya pengen cari tahu tentang boba. Nah, saya pengen cari tahu tentang boba. Boba di Indonesia ini seperti apa kira-kira pencariannya? Nah, ini teman-teman sekalian. Ini boba di Indonesia seperti ini. Dalam kurun waktu 12 bulan, di awal kemunculan boba itu belum begitu oke trennya. Tapi semakin ke sini ternyata belakangan terakhir 3 bulan terakhir boba itu semakin naik dan ini diprediksi akan turun sebenarnya. Kalau teman-teman perhatikan di pojok kanan ini ada garis putus-putus, itu berarti diproyeksikan dia akan ada penurunan tren. Tapi nggak masalah. Penurunan ini kadang nanti juga akan naik lagi. Dan yang namanya prediksi bisa terjadi, bisa tidak. Nah, sebelum saya jelasin lebih jauh lagi, teman-teman perlu perhatikan di bagian kiri ini pastikan negaranya adalah negara Indonesia. Nah, pastikan di sini Indonesia, teman-teman sekalian. Karena kalau teman-teman di sini negaranya masih Amerika dan teman-teman mengetikkan sini boba, artinya data ini adalah data di Amerika. Itu nggak relevan kalau target pasarmu adalah di Indonesia. Oke. Kemudian rekan-rekan bisa melihat di sebelah kanan sini ada tulisan 12 bulan terakhir. Ini artinya tren yang ditampilkan di sini adalah tren 12 bulan ke belakang. Teman-teman bisa melihat sampai dengan ada 90 hari terakhir, 5 tahun terakhir, atau custom. Saya pengen tahu deh beberapa waktu ke belakang ini kira-kira apa namanya tren terkait dengan ini apa sih, bagaimana sih, dan seterusnya. Lalu kita turun ke bawah, di sini ada rasio 0, 25, 50, 75, 100. Ini bukan menunjukkan jumlah pencarian dalam waktu 1 bulan, tetapi rasio pencarian. Rasio itu artinya begini, kalau 0 sampai 50 berarti rasionya menengah ke bawah. Tapi kalau 50 ke atas berarti rasionya menengah ke atas. Nah, orang-orang atau barangkali pelaku bisnis online atau barangkali teman-teman sekalian juga, saya yakin Anda akan memilih tren yang rasionya menengah ke atas, yaitu 50 ke 100. Namun demikian, saran kami teman-teman sekalian, teman-teman jangan meremehkan kata kunci atau istilah yang atau suatu tren yang itu berada di ruangan 50 ke bawah atau barangkali menengah ke bawah. Kenapa demikian? Karena bisa jadi yang 50 ke bawah itu walaupun trennya sedikit tetapi niche-nya atau ceruk pasarnya atau niche marketnya atau ceruk pasarnya itu relatif bahkan sangat sempit. Nah, contohnya seperti ini teman-teman sekalian. Coba kita lihat, coba kita pakai pencarian untuk jual bibit lele. Nah, ini misalkan ya, saya pengen coba tahu lah jual bibit lele gimana. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini jual bibit lele sebelum pandemi ceruknya, maksudnya trennya itu tren yang bawah. Karena orang nggak kepikiran untuk beli bibit lele yang akan diternakkan dan seterusnya. Namun sejak ada penelitian yang menunjukkan bahwa bibit lele ini harganya murah tapi kandungan proteinnya tinggi sehingga menjamin imunitas yang kuat selama masa pandemi, mendadak bibit lele naik, teman-teman. Nah, ini sekitar sini. April, ini sekitar sini mulai naiknya. Maret, April, sampai puncaknya Mei, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya karena itu tadi, termasuk ada faktor momentum itu tadi, teman-teman sekalian. Dari Maret ke belakang, ya kan, walaupun ini trennya sempit, teman-teman sekalian, walaupun ini trennya sempit, kalau orang mengetikkan jual bibit lele, dia pasti mau beli bibit lele. Nah, tapi kalau
dari Maret April ke depan, ya kan, orang cari jual bibit lele belum tentu, karena trennya ini sudah campur. Campur ada makelar, campur ada spekulan, campur ada mahasiswa yang cari bahan buat skripsi, campur dengan macam-macam hal yang lain. Nah, kalau kita turunkan ke bawah, teman-teman nanti akan menemukan fakta yang lebih menarik lain. Kita turunkan ke bawah, Anda bisa menemukan ini teman-teman sekalian. Kalau ini kayak peta perang beneran ini teman-teman sekalian. Ini ya, jual bibit lele itu kalau kita lihat minatnya di seluruh Indonesia, yang relatif pekat ada di Jawa Barat, kemudian Banten, ini ada Sumatera Utara dan Kalimantan. Serta ini ada di Sulawesi Selatan. Kalau di Jogja di sini pekat, ya memang di Jogja memang pekat. Pencarian terkait dengan jual bibit lele banyak, tetapi pemainnya juga banyak. Artinya, kalau teman-teman berpikir untuk menjual bibit lelenya di wilayah Jogja, Anda akan bersaing dengan orang yang sudah mendigitalkan bisnisnya dari kemarin-kemarin. Jadi kalau teman-teman berpikir untuk mengambil peluang di bisnis ini, Anda bisa memasarkan bibit lele keluar ke Kalimantan, ke Sulawesi, maupun ke Sumatera. Kenapa? Ya karena di luar ada potensinya. Nah, di luar itu potensinya ada, teman-teman sekalian. Ya kan? Di luar ini potensinya ada dan relatif tinggi pencariannya. Tinggal teman-teman berpikir bagaimana nih caranya membuat lele ini bisa dikirim dari Jogja, dikirim dari Godean, dari Gampeng, dikirim ke Medan, dikirim ke Kalimantan Timur, dikirim ke Sulawesi Selatan. Nah, teman-teman nanti bisa belajar dengan rekan di fakultas yang lain. Anda bisa belajar ke sana. Gimana nih caranya lelenya ini bisa saya pingsankan lalu kirim ke sana dan seterusnya. Kalau kita turun ke bawah, teman-teman di sini ada informasi tempat jual bibit lele terdekat, tempat jual bibit jual bibit lele terdekat dan seterusnya. Nah, ini rekan-rekan bisa menemukan fakta seperti ini di Google Trends. Termasuk misalkan teman-teman mau mencari data tentang sistem informasi rumah sakit. Nah, coba habis ini kita cari. Tapi sebelum itu, kita masuk dulu ke jual bibit ikan lele. Kenapa kita perlu melakukan ini? Karena ketika kita menggunakan aplikasi Google Trends, kita perlu memvalidasi pasar itu menggunakan istilah jual bibit lele yang warna biru atau jual bibit ikan lele yang berwarna merah. Di bagian ini, Anda dan saya tentu sepakat bahwasanya kita perlu untuk memilih istilah berwarna biru ketika kita mau coba untuk memasarkan produk ini. Kenapa seperti itu? Karena netizen banyak carinya pakai istilah yang warna biru. Nah, apakah kemudian yang warna merah tidak perlu digunakan? Ya, sebenarnya teman-teman sekalian perlu untuk mempertimbangkan. Kenapa demikian? Karena ada saja orang-orang yang mungkin mencari menggunakan jual bibit ikan lele, karena kalau kita lihat di sini trennya juga relatif tinggi, relatif hidup teman-teman sekalian. Walaupun secara rata-rata kalau Anda perhatikan di sebelah kiri, secara rata kalau kita lihat di diagram batangnya, jual bibit lele 31 skor dalam 12 bulan ke belakang, jual bibit ikan lele 11, selisihnya ada 20 poin. Yang ini artinya tetap jual bibit lele masih unggul. Kalau kita turunkan ke bawah, yang di Indonesia itu di daerah yang saya targetkan carinya pakai istilah yang mana sih? Kita coba turun ke bawah. Kita lihat Kalimantan Timur keseluruhan cari pakai jual bibit lele. Di Riau juga sama. Sumatera Barat paron-paron 80/20. Paron-paron itu bagi-bagi. Di Lampung, Sumatera Selatan itu sama. Kalau di Lampung itu ada yang jual Sumatera Selatan sama 100% jual bibit lele, di Banten bagi-bagi, selebihnya dibagi-bagi teman-teman. Ini wawasannya bagus buat Anda teman-teman sekalian. Ketika Anda berpikir untuk serius di bidang ini. Kita coba lihat jual bibit lele, insight-nya masih sama, jual bibit ikan lele, insight-nya masih sama. Artinya kalau Anda berpikir untuk main di dunia ini, teman-teman sekalian, nah ini bisa digunakan untuk riset. Oke. Sekarang kita coba lihat, misalkan sistem informasi rumah sakit. Oke. Nah, ini secara umum grafiknya seperti ini rekan-rekan sekalian. Anda bisa melihat fluktuatif ya. Kadang dia di atas, kadang di bawah, dan seterusnya. Oke, sekarang kita tambah dengan kata buat. Oke, buat ya. Buat. Artinya apa? Saya punya rumah sakit,
Saya mau cari orang yang bisa bikin software rumah sakit, saya pakai kata buat sistem rumah sakit. Oke, nggak ada. Baik. Kemudian bikin sistem informasi rumah sakit. Oke. Bagaimana kira-kira? Bikin nggak ada juga. Jual. Ternyata nggak ada, teman-teman. Artinya kalau teman-teman terpikir untuk melakukan optimasi dengan dengan topik atau dengan pencarian seperti ini di internet, teman-teman pengen mengonline-kannya sedemikian rupa dengan strategi kayak tadi, kemungkinan informasi kita akan sedikit yang akses. Kenapa demikian? Karena netizen banyak nggak ada yang cari, teman-teman sekalian. Nah, coba sekarang kita coba bandingkan deh. Emangnya orang itu kenalnya dengan sistem informasi rumah sakit atau sistem rumah sakit sih? Coba kita lihat. Ini jawabannya. Ternyata netizen di luar sana tidak kenal dengan istilah sistem informasi rumah sakit, tetapi mereka kenalnya dengan istilah sistem rumah sakit. Di bagian ini Anda bisa lanjutkan risetnya. Nah, ini coba kita turunkan. Sistem rumah sakit ternyata pasarnya ada di luar, Kalimantan, Sulawesi Selatan, Kalimantan lagi, Sumatera, dan seterusnya. Papua, gimana Papua? Nah, teman-teman juga perlu pertimbangkan. Kalau Anda mau jual sistem ke sini, kira-kira apakah akses teknologi ke sana sudah mudah? Barangkali sudah mudah, berarti teman-teman tinggal berpikir bagaimana cara delivery aplikasinya. Oh, aksesnya agak susah, Mas. Makanya saya bikinkan sistem yang itu nanti bisa sinkron ketika ada internet dan paket penjualannya sekalian sama laptopnya. Nah, itu bagus. Dan seterusnya. Nah, teman-teman bisa pikirkan strateginya akan seperti apa. Termasuk seperti ini, sistem rumah sakit, misalkan mau coba kita dalami, jual sistem rumah sakit, kita bandingkan dengan yang tadi. Nah, itu jual sistem rumah sakit, ternyata di bawah teman-teman sekalian, buat sistem rumah sakit, oke, ternyata nggak ada lagi. Kalau rekan-rekan nggak menemukan data yang memuaskan di Google Trends, teman-teman bisa melakukan langkah-langkah yang lain yang kira-kira yang kira-kira menunjang langkah-langkah yang disebut sebagai pencarian potensi di Google Search, teman-teman sekalian. Di Google Search yang nantinya memanfaatkan aplikasi Google Trends. Dan teman-teman sekalian, langkah ini sebenarnya kalau teman-teman pengen mencari tahu lebih dalam, pengen menggali lebih dalam, teman-teman bisa mempelajari teknik yang disebut sebagai riset kata kunci. Ya, kegiatan ini atau riset kata kunci ini nantinya akan membantu teman-teman sekalian dalam menemukan kata kunci yang tepat yang itu juga digunakan oleh potensial customer di luar sana ketika mereka mencari tentang suatu hal. Harapannya bisnis kita akan ketemu ketika mereka mencari bisnis kita akan muncul ketika mereka mencari tentang suatu hal yang mereka sedang mencari solusi terhadap masalah yang mereka alami. Oke. Itu tadi langkah pertama, teman-teman sekalian. Langkah pertama ketika teman-teman sekalian perlu untuk memetakan atau mempelajari ide bisnis apa yang akan dilakukan. Langkah yang kedua adalah teman-teman perlu untuk menentukan strategi bisnis online-nya itu mau apa. Di antara sekian banyak hal yang tadi sudah kita diskusikan, teman-teman sekalian, ini nanti akan memunculkan strategi yang relatif berbeda. Nah, strateginya ketika kita bicara bisnis online secara umum ada 3 hal, teman-teman sekalian. Ketika kita masuk ke dunia pemasaran secara online. Jadi yang saya maksud bisnis online ini adalah pemasarannya, teman-teman sekalian. Yaitu ada tahap akuisisi. Tahap akuisisi ini adalah ketika teman-teman sekalian mendambakan ingin segera ketemu atau ingin segera muncul kalau ada orang yang mencari. Tahap akuisisi ini juga disebut sebagai tahap eksistensi. Jadi eksistensi teman-teman secara digital, tujuannya ke sana nanti. Makanya di sini saya tulis meningkatkan peluang bisnis Anda ditemukan di Google Search. Teman-teman bisa menggunakan aplikasi Google Business. Kalau teman-teman pengen ditemukan di media sosial, maka daftarkan atau buatlah akun untuk bisnisnya teman-teman di sana.
ya kan? Yang kedua adalah engagement. Engagement ini bagaimana rekan-rekan bisa menciptakan interaksi antara Anda dengan pelanggan. Dan interaksi ini adalah interaksi yang positif. Interaksi yang kemudian bisa memberikan dampak terhadap bisnis Anda. Jadi nggak sekedar cuman colek-colekan, nggak sekedar cuman komen-komenan, nggak sekedar cuman saling like mengelike, tapi kalau bisa ketika Anda sedang membuat event, ketika teman-teman menjual tentang suatu produk, maka di bagian ini pelanggan itu juga mau atau pingin beli produk tersebut. Nah, dan yang terakhir adalah konversi. Konversi ini bertujuan untuk apa ya istilahnya itu untuk mengajak orang mau mengikuti apa yang kita inginkan. Kita konversi orang yang awalnya follow untuk melakukan aksi yang mau kita lakukan, yang ingin atau yang kita harapkan. Misalkan aksi tersebut adalah membeli. Ketika teman-teman sekalian menjual satu produk, misalkan jualan mouse seperti ini, teman-teman kok nggak kelihatan mouse-nya. Misalkan teman-teman jualan HP seperti ini. Ketika teman-teman pengen bahwasanya orang itu membeli produk Anda, maka yang perlu Anda lakukan adalah Anda perlu untuk melakukan atau perlu untuk menyiapkan strategi komunikasi yang nantinya membuat orang itu beli produk teman-teman. Nah, konversi ini ketika kita bicara tentang adanya transaksi penjualan, maka ketika kita bicara konversi, maka sebenarnya ini adalah satu hal yang ujung-ujungnya kita bicara tentang duit. Jadi kita nanti akan ngobrolnya gini, aku punya follower 10.000 dan menghasilkan penjualan 10 juta per hari. Nah, itu berarti konversinya berhasil. Tapi kemudian ada yang lain, aku punya follower sedikit kok, cuma 1.000, tapi setiap kali aku posting yang like minimal setengahnya, itu berarti konversinya juga berhasil, teman-teman. Walaupun konversinya berupa engagement. Nah, sebenarnya di bagian strategi ini juga gimana ya? Cukup rumit, tetapi juga nggak begitu rumit sebenarnya. Tinggal bagaimana nanti teman-teman bisa mengelola strategi apa yang mau dilakukan dan mengelola tujuannya. Nah, kalau kita bicara perencanaan, akuisisi dan engagement itu rencana jangka menengah ke jangka panjang. Karena kalau akuisisi tujuannya adalah eksistensi, ini nantinya akan memberikan dampak yang panjang buat bisnis kita supaya bisa dikenali oleh pelanggan, teman-teman sekalian. Lalu yang kedua, kalau engagement ke konversi itu adalah menengah ke pendek. Misalkan teman-teman sudah memiliki sebuah produk, yang produk ini sudah diproduksi sebanyak 1.000 piece. Lalu Anda berpikir bagaimana nih caranya menghabiskan produk ini dalam waktu 3 bulan. Nah, teman-teman menggunakan strategi iklan, strategi endorsement, strategi bagi-bagi giveaway, dan seterusnya, itu namanya konversi. Yang harapannya, ketika kita melakukan strategi-strategi konversi, barang ini yang jumlahnya 1.000 piece akan habis dalam waktu 3 bulan. Nah, itu adalah langkah-langkah yang barangkali teman-teman perlu kenali dan nanti harapannya bisa digali lebih dalam di sela-sela waktu luang teman-teman sekalian. Yang ketiga, teman-teman perlu untuk merencanakan media bisnis online yang akan digunakan. Sederhananya ada 4 kelompok kalau kami kelompokkan di kesempatan siang hari ini. Yang pertama adalah kelompok website. Website ini adalah aplikasi yang umum, aplikasi yang menjadi basis dari bisnis online. Kemudian kalau kita bicara marketplace, masuknya ke website. Kita bicara media sosial, ada masuk ke website dan ada masuk ke aplikasi. Tetapi sebenarnya itu semua adalah aplikasi website. Tapi website yang dimaksud di sini adalah website yang menjadi informasi dasar atau basis informasi dari bisnis teman-teman. Sama halnya ketika teman-teman mendaftar kampus dulu, teman-teman kan juga engage di media sosialnya barangkali FTTI ya, FTTI Unjaya atau Unjani, Universitas Jenderal Ahmad Yani, teman-teman sekalian. Setelah teman-teman engage di media sosialnya, kemudian kan Anda dibawa ke atau Anda dialihkan ke websitenya. Nah, di website ini, ketika kita bicara usaha yang baru mulai, teman-teman barangkali akan berpikir bahwa bikin website itu rumit, Mas. Dan itu relatif mahal, Mas. Itu ada codingnya, ada ininya, dan seterusnya, dan seterusnya. Saya harus beli hosting, saya harus beli domain, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, ketika teman-teman baru mulai bisnis, Anda bisa memanfaatkan aplikasi Google Business-ku yang warnanya biru seperti ini. Teman-teman bisa catat di catatannya aplikasi Google Business-ku ini bisa memudahkan teman-teman UKM untuk untuk memunculkan atau untuk bisa tampil di
untuk bisa tampil di Google Search maupun di Google Maps. Ketika ada orang yang cari Dawud Afif, maka Dawudnya Mas Afif muncul. Ya kan, tanpa harus investasi yang mahal-mahal, karena Google Businessku ini adalah aplikasi yang gratis. Lalu kemudian rekan-rekan sekalian di Google Business juga diberi fasilitas website yang bisa digunakan juga secara gratis. Masuk ke bagian kedua adalah sosial media. Sosial media ini aplikasi yang barangkali sering teman-teman gunakan untuk berinteraksi sosial. Tetapi sebenarnya Anda juga bisa menggunakan ini untuk keperluan bisnis. Tinggal nanti teman-teman mencocokkan pasarmu itu ada di mana. Nah, kalau Anda menargetkan anak-anak muda, maka tepat menggunakan aplikasi Instagram. Kalau Anda menargetkan anak tua, tepat menggunakan Facebook. Ada yang tahu nggak sebabnya? Kenapa kok bisa seperti itu? Ini saya akan coba ceritakan teman-teman sekalian, karena ini penting buat Anda untuk bisa memahami terkait dengan kondisi pasar di masa-masa yang akan datang. Kenapa Facebook isinya adalah mereka yang usianya relatif senior? Karena begini teman-teman, Facebook hadir di Indonesia waktu itu sekitar tahun 2007, 2008, 2009. Usia saya kurang lebih 17 sampai 19 tahun waktu itu. Ya, 16, 17, 18, 19 tahun. Di sisi lain, yang mereka sudah bekerja usianya ada yang 20 sampai 25 tahun, bahkan 25 tahun ke atas. Ya kan? Jadi waktu itu usia saya berapa? 17-an sampai 19 tahun. Angkatan di atas saya yang mereka sudah kerja, yang mereka sudah di komputer, ketemu internet sama komputer, laptop, dan seterusnya, mereka usianya 25 sampai 30 tahun. Hari ini, ya kan, teman-teman sekalian, 12 tahun kemudian, yang dulu saya usianya 18 tahun, sekarang saya usianya 30 tahun. Artinya, yang waktu itu usianya 25 tahun, sekarang usianya 37 sampai 40 tahun. Itulah yang mengakibatkan Facebook isinya anak-anak tua. Beda halnya dengan Instagram. Instagram masuk ke Indonesia sekitar tahun 2015, 16, 17. 2015, 16, 17 waktu itu usia saya katakanlah 25, 26, 27 tahun. Ketika usia teman-teman belasan tahun, ya kan, itu berarti kan 2 tahun yang lalu. Sekarang usia saya 30 tahun. Usia teman-teman, ya kan, usia teman-teman yang waktu itu masih 16, 17, sekarang 19 tahun. Usia anak-anak SMP yang waktu itu 15 tahun, sekarang masuk 17 tahun. Yang inilah kemudian mengakibatkan Instagram isinya anak-anak usia 19 sampai ke atas unlimited. Nah, bagaimana dengan TikTok, Mas? Nah, teman-teman bisa menggunakan pendekatan yang tadi. Saya sekarang usianya 30 tahun, Anda usianya 17, 18, 19 tahun. Kemudian adik kita usianya 15 sekian tahun. Artinya kalau Anda punya proyeksi bisnis di waktu yang akan datang, Anda menargetkan manajer-manajer atau pemilik rumah sakit yang sekarang usia saya 30 tahun, besok waktu saya menjadi manajer usianya 45 tahun, 15 tahun ke depan, Anda perlu berpikir berarti aku harus bikin akun TikTok ya. Tunggu dulu. Bisa jadi zaman segitu TikTok juga sudah hilang barangkali atau mungkin sudah berkembang sedemikian rupa. Nah, itu teman-teman perlu pahami rekan-rekan sekalian. Nah, kemudian kalau aplikasi YouTube gimana? Kalau aplikasi YouTube itu relatif mirip dengan Twitter. Mencakup berbagai macam usia, mencakup berbagai macam komunitas, semuanya ada di situ. Dan di sini juga apa ya istilahnya untuk berbagai macam kepentingan, hobi bisa, kemudian untuk belajar bisa, serius bisa, dan seterusnya. Lalu kalau Anda berpikir untuk bisa mengembangkan karir secara profesional, teman-teman bisa menggunakan aplikasi LinkedIn. Nah, terus fungsinya bikin website apa, Mas? Anda bisa membuat website dan bisa memposisikan diri sebagai independent consultant. Sebagai konsultan independen, saya konsultan mandiri, dan seterusnya. Lalu kalau aplikasi chatting, prinsipnya sama seperti media sosial, tetapi di Indonesia kebanyakan menggunakan WhatsApp kalau kita bicara tentang bisnis. Ya, beberapa yang lain menggunakan Telegram untuk keperluan-keperluan yang khusus. Misalkan seperti saya mengembangkan sebuah aplikasi bot yang fungsinya untuk ini, dan tersedia di Telegram. Itu nggak masalah. Kalau Line gimana? Nah, Line kira-kira teman-teman yang bisa menjawab. Kenapa sih kok Anda suka pakai Line? Nah, kira-kira kemudian kalau saya mau jualan di Line, kira-kira gimana ya? Nah, itu teman-teman akan menemukan jawabannya sendiri. Apalagi kalau produknya itu menyasar target usia yang sebaya dengan Anda. Dan terakhir ada digital ads, ya harapannya nanti di waktu yang lain kita bisa bicara tentang ini. Kita bisa menggunakan aplikasi digital ads untuk bisa melakukan penetrasi pasar ke
lingkungan yang lebih luas. Langkah yang keempat adalah kolaborasi, teman-teman sekalian. Kolaborasi ini penting bagi kita untuk bisa maju bersama-sama, karena di era sekarang ini, era kapitalisasi yang luar biasa liar, teman-teman sekalian. Nek Anda berpikir untuk menggerakkan atau untuk melakukan semuanya sendiri, kecuali Anda anaknya sultan, itu akan susah, teman-teman sekalian. Teman-teman berpikir untuk mengembangkan sebuah sistem yang itu ada, misalkan ada intelligence service-nya. Saya mau bikin sistem rumah sakit, Mas. Nanti kalau Mas Fuad login, begitu login pertama, cukup tempelkan jari Anda ke sensor sidik jari di HP, maka dia akan otomatis membaca dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kalau teman-teman berpikir untuk mau menggarap sendiri ya bisa-bisa aja. Tetapi kalau nanti ternyata harus beli sistem ini, ternyata harus beli ini, harus beli ini, nah itu agak rumit. Salah satu caranya adalah bisa dengan strategi kolaborasi. Dan ini yang banyak digunakan oleh para pelaku usaha di luar sana. Contohnya yang ada di layar kita ini namanya Ibu Rizky Rahmadianti. Teman-teman nanti bisa nonton videonya di YouTube. Bisnisnya adalah Rira Clothing. Rekan-rekan sekalian, dari videonya Bu Rizky ini kita mendapatkan 3 pelajaran, yaitu kolaborasi itu menghasilkan gerak positif, gerak yang produktif di tengah masyarakat. Di saat warga kanan kiri mungkin merasa lesu, teman-teman sekalian, kalau kita bisa mengakses teknologi dan Anda tahu di kanan kiri Anda bisa bikin sebuah produk, misalkan teman-teman ada yang asalnya dari Kasongan. Sekarang lesu, Mas, hotel nggak pesen gerabah, rumah makan nggak pesen gerabah, mana-mana nggak pesen gerabah, para pengrajin gerabah nganggur, nggak ngapa-ngapain. Nah, ketika Anda bisa mengakses teknologi, coba Anda pikirkan cara yang paling sederhana lah. Bikin Instagram, bikin Facebook, bikin YouTube, pasarkan gerabahnya itu. Supaya apa? Supaya mereka yang menganggur itu bergerak, teman-teman sekalian. Nah, kolaborasi itu meringankan beban, jelas. Yang awalnya bapak ini nganggur, punya beban, orang tuanya sakit, anaknya sakit, dan seterusnya. Ketika kita kolaborasi dengan mereka, Pak, dapat pesanan, Pak. 50 gerabah, Pak, tolong dibuatin. Saya punya stok, Mas, 25, kirim dulu 25, biar nanti bisa DP, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan kolaborasi ini mengoptimalkan potensi diri kita secara pribadi dan lingkungan sekitar kita. Misalkan, ya kan, tidak menutup kemungkinan anak kuliah sistem informasi itu algoritmanya jelek, kemampuan database-nya jelek. Kalau algoritma jelek, pasti nanti programnya juga jelek. Karena saya juga ngalami teman-teman, teman S2 saya ada yang seperti itu. Nggak menutup kemungkinan kuliah IT nggak bisa coding, tetapi Anda pintar bikin sistem. Kenapa demikian? Karena ada anak pintar bikin coding, ada anak pintar bikin coding, tetapi nggak pintar merencanakan sistem. Maka Anda bisa kolaborasi. Yang pintar coding biar semakin kuat codingnya. Kita kasih saran, kamu coba latihan inilah, latihan ini, latihan ini. Latihan namanya web stage, latihan namanya apapun, dan seterusnya teknologi web yang terkini. Nah, kemudian teman-teman sekalian, ketika kita bicara kolaborasi, memang nantinya kita perlu untuk berbagi prestasi. Jadi misalkan Anda jualan spidol ini kalau dijual sendiri, untung 10.000 kita makan sendiri, teman-teman. Artinya kalau saya bisa menjual 10.000 potong, 10.000 buah spidol, kita bisa mendapatkan keuntungan Rp10.000 dikalikan 10.000. Berapa itu? 100 juta kita makan sendiri. Tapi kalau kita kolaborasi, ya kan? Kita minta tolong tetangga. Pak, saya punya 10.000 spidol, tugas Anda ngantar spidol ini ke titik-titik yang sudah saya siapkan. Nah, dibagi sama dia. Nah, tetangga sebelah nganggur lagi. Mas, kowe kan iso nggambar. Buatkan sebuah poster yang bagus, yang intinya spidol ini harus dibeli, harus dimiliki oleh kantor, harus dimiliki oleh sekolah, dan seterusnya. Lah kan ini pandemi, Mas. Emang ada yang mau beli spidol? Ada. Berarti kita jangan jual ke sekolah sama jual ke kantor. Kita jual ke toko stationery. Kita tawarkan ke warung-warung di kampung-kampung, Anda yang bikin. Kita bikin paket. Beli 100, gratis mixer misalkan, dan seterusnya. Loh, berarti untungnya dibagi buat mission, Mas. Betul. Nah, ini yang perlu teman-teman pahami. Tetapi paling tidak dengan kolaborasi, teman-teman sekalian, Anda bisa melakukan banyak hal. Yang awalnya Anda lakukan sendiri, bisa dilakukan bareng-bareng. Yang awalnya Anda berpikir, aku mau buka ini satu aja, Mas, modalku tipis sih. Nek Anda punya kolaborasi, misalkan kita punya teman Mas Emiliano da Costa Barros ini, panggilannya Mas siapa, saya tidak tahu. Nah, sama beliau pulang ke kampungnya, ya kan? Beliau bingung di sana mau ngapain, tapi melihat ada potensi pembuatan sistem informasi yang besar di sana. Untuk retail, untuk rumah sakit, untuk klinik, untuk macam-macam. Sedangkan kita di Jawa,
Aku wis butuh klien ini, kita kolaborasi sama sana. Kamu cari klien di sana, aku yang coding di sini, kalau ada apa-apa nanti kita remote, saya maintain dari Jawa. Nah, itu kolaborasi, teman-teman. Terlepas dari langkah nomor 1, kita bikin idenya apa, strateginya bagaimana, alatnya tepat. Kalau kita salah di bagian kolaborasi itu juga nanti akan runyam. Makanya teman-teman perlu berpikir gimana ya langkah kolaborasi yang positif untuk mengerjakan proyek atau ide bisnis teman-teman sekalian. Oh, panggilannya Pak Baros. Oke, ya, salam kenal. Nah, itu kira-kira teman-teman sekalian. Nah, itu tadi yang akhirnya membuat teman-teman sekalian perlu untuk berpikir tentang bagaimana rekan-rekan perlu mulai bisnis digital ini. Dan yang terakhir, kita perlu menciptakan keunikan. Sebenarnya saya punya sebuah video, teman-teman sekalian. Videonya itu ya pokoknya lucu. Videonya ini lucu, teman-teman sekalian, tapi ini adalah iklan komersial dari sebuah produk minuman dari Prancis yang ini sempat jadi problem juga kemarin ketika ada isu boikotan. Teman-teman nanti bisa cari di internet, kata kuncinya adalah Evian Baby Comfort. Itu menunjukkan sesuatu yang unik ketika dia coba menawarkan sebuah air mineral, tetapi pendekatannya berbeda. Nah, kalau Anda pengen tahu yang lokal, teman-teman sekalian, konten unik itu bisa teman-teman dapatkan di sekitar kita sebenarnya. Ya, termasuk ketika teman-teman bicara tentang dunia pertiktokan lah. Musik-musik yang viral, musik-musik yang unik, musik-musik yang meledak, itu ya musik yang benar-benar beda, teman-teman sekalian. Musik-musik yang benar-benar orang itu nggak nyangka, kok ternyata ada ya bahasa Jawa bisa digarap dengan musik hip hop seperti ini. Kok ternyata bisa ya bahasa Jawa digarap dengan musik pop seperti ini, dengan rock dan seterusnya. Dan bahkan ternyata bisa ya bahasa Jawa dibikin musik rap. Seperti yang dilakukan ya sebenarnya ada Jogja Hip Hop Foundation, tetapi ternyata datang lagi ada varian baru, saya nyebutnya varian, yang kemarin sempat viral bahkan sampai dibikin challenge teman-teman sekalian ya. Itu videonya Weird Genius, grupnya ada siapa Eka Gustiwana dan teman-teman yang lain. Dia berhasil mengolah kearifan lokal sedemikian rupa sehingga menjadi produk yang orang itu nggak nyangka. Karena ketika saya ngelihat videonya, saya pikir ini buatan Hollywood, teman-teman sekalian. Ketika ending-endingnya, ketika ngelihat bagian akhirnya, ngelihat kreditnya, ternyata ternyata ini buatannya Eka Gustiwana. Nah, ini menjadi salah satu cara untuk menggali keunikan dari itu tadi kearifan lokal. Lalu kemudian ada Bocah Ngapak Ya, ini serial yang juga barangkali teman-teman kenali. Rekan-rekan yang dari Kebumen mungkin akan biasa aja. Emang apa sih lucunya? Ya kan? Mungkin kalau teman-teman dari Kebumen dengerin si Ilham ngomong, itu ya kayak apa sih lucunya? Ya tiap hari aku udah kayak gini gitu kan. Ya kan? Atau mungkin Anda akan berpikir bahwa ya itu luculah, orang ketawa lah wong dikasih apa namanya? Dikasih sound effect ketawa. Tetapi bukan itu persoalannya, tetapi adalah bagaimana ini bisa mengangkat kearifan lokal untuk menciptakan sebuah uniqueness buat teman-teman sekalian. Termasuk ini ada namanya Pak Sony Setiawan. Pak Sony Setiawan itu jualan mobil-mobil bekas tambang, ya kan? Dia orang Surabaya, jualan mobil pakai logat Surabayaan, teman-teman sekalian. Silakan nanti bisa dicek. Ini bukan persoalan ini adalah 3 contoh terbaik, bukan teman-teman, tetapi ini adalah 3 contoh yang menurut saya unik, bisa Anda gunakan untuk mengangkat keunikan dari produk teman-teman. Jadi misalkan tadi Mas Afif jualan dawet, Anda bisa ceritakan, nah ini Mbak Ayu Nur misalkan, Anda bisa ceritakan dawetnya itu pakai bahasa Kebumen. Jualan sate ambal area Kebumen, ya kan Anda buka warung baru, semua videonya menggunakan bahasa Kebumen. Ini Kebumen keluar semua ini. Oke, baiklah. Nah, itu teman-teman sekalian, termasuk tadi yang ngacung itu jangan-jangan Kebumen juga itu. Nah, itu teman-teman sekalian. Jadi, kalau Anda berpikir bahwa kok teman-teman kuliahku pada ketawa ya kalau aku ngomong pakai bahasa Ngapak, itu berarti micro moment yang bagus. Ya, orang Ngapak orang kepenak katanya. Nah, itu teman-teman sekalian bisa pikirkan. Nah, tinggal nanti bagaimana Anda tinggal tambahkan subtitle supaya orang paham. Sama juga dengan Mas Baros tadi. Mas Baros tadi ketika teman-teman sekalian misalkan dia punya potensi apa yang bisa kita garap di sini, dia ceritakan. Ya, ini saya ini adalah aplikasi sistem rumah sakit dan seterusnya. Anda ceritakan pakai bahasa daerah Anda. Yang kemudian ketika ada seorang kepala rumah sakit atau kepala puskesmas, teman-teman sekalian, yang kemudian mereka itu
mencari ternyata ketemu dengan channel Anda, akhirnya mereka kan berpikir, "Oh, nggak usah jauh-jauh ke Jawa deh, di sini juga ada kok." Nah, itu yang akhirnya bisa mendatangkan peluang teman-teman sekalian. Nah, paling tidak 5 tips tadi yang bisa saya bagikan. Pertama adalah kita menggali idenya. Anda bisa memanfaatkan micro moments dan teman-teman juga bisa memanfaatkan aplikasi Google Trends untuk mencari tren yang sedang ada di sekitar kita dan harapannya ini bisa bisa Anda garap sebagai sebuah bisnis atau kegiatan usaha. Yang kedua, tentukan strateginya. Apa strategi yang akan Anda gunakan untuk tahap awal, tahap menengah, tahap agak jauh, teman-teman sekalian. Yang ketiga, tentukan media yang tepat untuk bisnis Anda. Yang keempat, berkolaborasilah dengan partner yang strategis. Ya, seperti yang dilakukan di Ayana itu juga seperti itu, ya kan? Ada saya sebagai strategic partner, ada Prof. Aris juga sebagai strategic partner, yang kami di situ ibaratnya punya peran sendiri-sendiri dengan potensinya masing-masing. Ya, kalau bahasanya salah satu pimpinan di Ayana itu, kalian semua adalah Avenger saya. Nah, itu kayak Avenger itu teman-teman sekalian. Dan yang terakhir adalah kita coba ciptakan keunikan. Baik. Terakhir teman-teman sekalian, tindak lanjutnya Anda bisa memanfaatkan aplikasi Primer ini. Aplikasi Primer ini bisa teman-teman gunakan untuk menggali secara lebih serius terkait dengan mendigitalkan bisnis. Kalau teman-teman betul-betul serius di bidang ini, Anda betul-betul serius ingin mendigitalkan bisnis, tetapi barangkali Anda bingung, aku pengen cari tempat Mas yang tepat untuk belajar, Pak, barangkali mau tanya sama Prof. Aris, beliau sibuk ya. Mau tanya sama Mas Fuad, belum begitu kenal ya. Teman-teman masih malu-malu kucing, Anda bisa memanfaatkan aplikasi ini untuk mendalami wawasan terkait dengan digital marketing dan karena percuma kalau misalkan Anda sudah paham, Anda tahu, oh ya digital marketing itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tapi Anda nggak melakukan apa yang Anda pahami, maka lambat laun nanti juga akan pupus. Nah, harapannya teman-teman bisa mempraktekkan apa pengetahuan yang didapatkan di kesempatan pagi hari ini, di kesempatan siang hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bisa berbagi di tengah teman-teman sekalian. Sampai ketemu lagi di kesempatan yang baik lain. Barangkali ada sesi tanya jawab, dipersilahkan. Saya cukupkan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Prof. Aris. Monggo, Prof. Baik, terima kasih banyak Mas Fuad. Sangat menginspirasi sekali ya buat teman-teman mahasiswa. Sehingga buat teman-teman ini jadi satu wawasan baru nggih. Karena kalau yang dosennya yang ngomong sama yang praktisi industri yang ngomong langsung itu sentuhannya berbeda Mas Fuad. Nah, monggo kita masih ada waktu sekitar 10 menit nggih. Teman-teman yang ingin bertanya silahkan menulis di kolom chat. Kemudian nanti akan saya resume untuk kemudian bisa dijawab oleh Mas Fuad. Monggo sesi pertanyaan dibuka. Mas Fuad, kalau ada teman-teman mahasiswa mau konsultasi boleh Mas Fuad? Iya, boleh, silakan. Nah, itu kesempatan jika mau konsultasi. Saya boleh nanya, Pak? Boleh, silakan. Kan Mas Ade. Silakan. Iya, begini Pak, kan misalkan kita sudah mulai bisnis ini ya. Ya. Baru kita mau ngembangkan bisnis kita biar cepet, maksudnya omsetnya sama customer-nya gimana ya caranya gitu, selain dari endorse atau lain-lain gitu, Pak. Bisa bantu jawab Mas Fuad. Ya? Mas Ade bisnisnya apa ya, Mas? Ya, saya jualan sepatu gitu, Pak. Oh, jualan Tapi sepatu. saya cuma jual via Instagram, nah gitu. Oh, produksi sendiri atau nganu? Enggak, saya kayak dropshipper gitu. Oh, dropship. Oke. Baik. Banyak cara sih sebenarnya. Tapi tadi kan Mas Ade kan sudah menyebutkan bisa menggunakan strategi endorsement, bisa menggunakan strategi beriklan dan seterusnya. Tetapi kuncinya ini sebenarnya adalah bagaimana Mas Ade bisa menjangkau customer yang tepat, Mas, yang sesuai dengan yang Anda harapkan. Jadi kalau misalkan sepatunya ini cocoknya buat anak-anak muda, lalu kemudian Mas Ade barangkali
kalau komunikasinya saya yakin nggak mungkin meleset ya dari segi bahasa, dari segi foto dan seterusnya. Tetapi paling tidak ketika Mas Adi merasa bahwasanya komunitasnya kok masih di itu-itu aja, maka strateginya itu kita bisa melakukan strategi iklan, tetapi coba kita atur dari sisi demografi orang yang nantinya akan melihat iklan. Mas Adi kan bisa melihat di insight-nya. Di insight-nya kan ketahuan nanti. Ketahuan bahwa yang mengunjungi profil saya itu kebanyakan laki atau perempuan. Misalkan produk saya adalah produk untuk laki-laki. Ternyata yang banyak datang adalah perempuan. Berarti bahasa komunikasinya diganti, Mas. Misalkan bukan buat kamu, tetapi buat kesayanganmu misalkan. Kenapa kok buat kesayanganmu? Karena sepatunya buat cowok, yang lihat cewek. Berarti asumsinya yang beli mungkin kakak buat adiknya, mungkin adik buat kakaknya, atau mungkin ibu buat anaknya. Ya kan kalau ibunya mamah-mamah muda kan bisa aja teman-teman sekalian. Ya yang jelas kuncinya ada di situ. Ketika kita sudah merencanakan konten sedemikian rupa, kontennya juga tepat dengan audiensnya, dan kemudian audiens yang nantinya kita targetkan juga sesuai dengan konten sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka komunikasinya akan berjalan dengan mulus. Karena ketika teman-teman sekalian merasa bahwasanya aku sudah melakukan semua hal, aku sudah melakukan banyak hal, semuanya sudah aku lakukan, endorsement, inilah, apalah, dan seterusnya, tapi kok dapatnya masih segini-gini aja. Satu, barangkali ada yang nggak tepat. Mungkin nggak tepat dari sisi komunikasinya, nggak tepat dari sisi kontennya, nggak tepat dari sisi influencernya, dan seterusnya. Yang kedua, mungkin Anda sudah mati di pasar itu, teman-teman. Ya udah kekunci di situ. Ya sudah, pokoknya ukuran pasarku cuma segini. Maka teman-teman perlu berpikir untuk melakukan scaling up, untuk melakukan memperluas pasarnya. Teman-teman bisa menggunakan iklan, teman-teman bisa juga beriklan yang biasanya Anda kan bisa melihat nanti di insight-nya, yang kunjungin profil saya itu kebanyakan mereka dari Jakarta, Bandung, Semarang, dan seterusnya. Anda buat iklan, targetkan di luar dari kota yang tadi sudah ada di laporan. Tembak ke Makassar, tembak ke Medan, tembak ke barangkali kalau di Papua ada di Manokwari, tembak ke Bali, tembak ke Ternate Tidore, Lombok, barangkali Mataram, dan seterusnya. Nah, dengan ini, ketika teman-teman sekalian sudah nanti coba melakukan itu, pasarnya coba diperluas, maka ketika ketika audiensnya semakin luas, potensi dilihatnya semakin tinggi, harapannya penjualannya juga semakin meningkat. Walaupun nanti kadangkala Mas Adi Parlama juga atau teman-teman yang lain juga perlu mengorbankan pemasukan. Supaya apa? Yaitu tadi supaya ada peningkatan penjualan. Ketika teman-teman coba pasarkan lempar ke Bali, nah teman-teman juga perlu mencari tahu di sana audiensnya seperti apa. Nah, itu yang kedua, Mas Ade. Yang ketiga, kita perlu memetakan kompetitor. Kompetitor kita itu siapa? Ketika kita sudah tahu kompetitornya kita siapa, maka di bagian ini kita bisa coba pelajari apa sih yang mereka lakukan. Nah, misalkan kita coba mau masuk ke pasar yang ada di Bali. Masuk pasar ke Bali, sekalian bisa melihat di sana ada sepatu ini, mereknya ini. Ada toko ini. Nah, kalau kita bicara dropship, kita bicara toko, bukan kita bicara produsen. Ada namanya toko sepatu online ini. Dia followernya sekian, strateginya seperti ini. Kalau teman-teman mau coba seperti itu bisa. Atau kalau tidak, ketika teman-teman mau masuk ke Bali, Anda mau pakai strategi beriklan dan masuk ke Bali, maka komunikasinya dimiripkan dengan mereka. Harapannya kembali ke yang tadi poin pertama, komunikasinya supaya match. Nah, itu barangkali 3 hal itu yang bisa coba diperhatikan oleh Mas Ade Pratama, teman-teman sekalian. Ya, termasuk nanti detailnya akan dibahas di materi berikutnya karena ini baru materi awal saja. Baik, ini ada pertanyaan kedua. Matur nuwun Mas Fuad. Jadi untuk yang Mas Antosiono nanti mungkin kita bahas nih Mas Antosiono di beberapa pertemuan selanjutnya nanti setelah kelasnya Pak. Oke, terima kasih banyak Pak. Oke, sama-sama Mas Adi. Nanti kita bahas di pertemuan sekian. Nanti kita juga saya sedang mengupayakan sponsor untuk kemudian teman-teman bisa mendapatkan domain dan hosting gratis dari salah satu mitra strategis program studi sistem informasi. Nanti kemudian kita akan selanjutnya KPI selanjutnya adalah kemudian kita membahas website. Kemudian nih ada pertanyaan lagi Mas Antosiono. Kita ambil contoh bisnis online penjualan sepatu online. Nah, di internet kan nggak cuma satu saja. Itu bagaimana cara sering dikunjungi pelanggan. Kalau terkait itu nanti tetap di pertemuan selanjutnya ya Mas Antosiono. Mohon bersabar. Nanti
Ini waktunya juga sudah mendekati limit dan saya kira cukup nggih teman-teman pertanyaannya. Dan kita beri aplaus dulu, tepuk tangan, open mic, tepuk tangan dulu buat Mas Fuad Fauzi. Teman-teman, Mas Fuad Fauzi atas waktu yang diluangkan kepada kami. Civitas Akademika Fakultas Teknik dan Teknologi Universitas Jenderal Ahmad Yani. Semoga apa yang dibagikan kepada teman-teman ini membawa manfaat dan berkah bagi kita semua. Amin. Dan matur nuwun teman-teman yang telah hadir di kelas saya. Alhamdulillah mendekati full dari total 92 ini mayoritas hadir dan saya apresiasi sekali pada semua teman-teman mahasiswa. Semoga kelas ini tetap bertahan sampai akhir nanti gitu karena akan ada banyak topik menarik, pembahasan menarik dan studi kasus yang menarik nanti di kelas kita sampai dengan akhir semester. Jadi kalau teman-teman tidak mengikuti setiap tahap kelasnya nanti akan ketinggalan banyak sekali. Sekali lagi matur nuwun Mas Fuad atas luang waktu dan berbagi bersama kami. Sampai ketemu di lain waktu. Dan kelas siang ini saya tutup dan jangan lupa presensi ya yang tadi yang belum presensi ya wassalam saja karena pintu presensi sudah saya tutup. Itu terima kasih atas kehadirannya teman-teman dan Mas Fuad, sampai ketemu besok pagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aris. Sama-sama. Boleh leave meeting, silahkan teman-teman kalau mau leave meeting. Ya, makasih Pak Aris, makasih Mas Fuad. Ya, sama-sama Mas Adi. Saya leave dulu Prof ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.